Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Selamat bertemu kembali. Begitu juga kepada kawan-kawanku yang ada di Bandung. Alena Tennis Group. Dan teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Shalom. Pada saat ini saya akan sharing dengan judul Menggunakan Kacamata Tuhan. Saudara biasa pakai kacamata. Supaya apa? Supaya lebih jelas melihatnya. Supaya lebih jelas untuk membacanya. Tetapi kacamata Tuhan. Bagaimana itu kacamata Tuhan? Kita ambil di 1 Samuel 16 ayat 7. Saya akan bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Jadi kacamata Tuhan itu bukan untuk melihat luarnya saja, tampangnya saja, parasnya saja, wajahnya saja, tingkah lakunya saja, kelemah lembutannya saja, tetapi melihat hati, itulah kacamata Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita umumnya, kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Orang yang ganteng, orang yang cantik, kita melihatnya dari luarnya saja. Belum tentu sifatnya baik, belum tentu sifatnya benar, belum tentu hatinya baik, belum tentu hatinya jahat. Kita melihat cantiknya, kita melihat tampangnya. Seperti Tuhan katakan, aku tidak melihat parasnya dan perawakannya. Kita umumnya melihat dari luar saja. Kita menilai seseorang dari luar saja. Rumahnya di mana sih? Oh, di Kebayoran. Rumahnya di mana? Di Menteng. Kita bisa bayangkan. Menteng Kebayoran. Rumahnya di mana? Di Pondok Indah. Luar biasa, saudara. Oh, kita tanya lagi, rumah kamu di mana? Depok. Rumah kamu di mana? Oh, di Pamulang. Saudara sudah bayangkan. Saudara menilai dengan keadaan mereka sendiri. Usaha di mana? Saya usaha di mall. Saya usaha di pasar. Saya usaha online. Saudara menilai orang itu dari semua yang saudara lihat. Umumnya apa yang dilihat itu ada benarnya, ada salahnya. Tapi saya mengalami sekali dalam kehidupan saya banyak salahnya, saudara. Saya kenalan dengan orang dari agama seberang, santri, saudara. Kita berbicara seolah-olah pemikirannya dengan hatinya sama, saudara. Bahkan dia bisa mengetahui ayat-ayat firman Tuhan dan kita bicara, ketemu 1, 2, 3 kali sehingga saya percaya kepada dia. Dan saya membuat surat kuasa kepada dia untuk menjual satu barang yang ada di perusahaan saya. Setelah saya berikan surat kuasanya, saudara tahu tidak apa yang terjadi? Surat kuasanya dirubah, semua barang yang ada di perusahaan saya dijualnya, saudara. Bayangkan aja. Dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dengan mulutnya yang manis seperti madu, saudara. Bayangkan, saudara. Apakah ini agama seberang saja? Tidak, saudara. Agama saya sendiri. Pelayan Tuhan sendiri. Hamba Tuhan sendiri. Istilahnya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya kerja sama, saudara. Dan akhirnya sama juga akhirnya. Bangkrut, tidak bertanggung jawab. Dan belakangan ini ada yang menawarkan kepada saya lagi, saudara. Dia katakan, Pak Adi, saya mau pinjam uang 2,5 M dengan jaminan rumah. Dan saya kasih cek jaminan 5 miliar, pinjamnya 2,5 miliar. 3 bulan akan dibayar 5 miliar, saudara. Saya sudah tahu dan saya
pakai kacamata Tuhan. Dan saya melihat, apa yang saya lihat? Saya mulai melihat hatinya, kelakuannya. Kenapa saya melihat itu? Karena saya sudah tahu. Bagaimana orang ini dulunya. Saya cuma ketawa saja. Untuk memikirkan keuntungannya otomatis tertarik. Tapi biasanya manusia hanya memikirkan keuntungannya, bukan kerugiannya. Kalau kacamata Tuhan melihat paling jeleknya dahulu, sejelek-jeleknya bagaimana? Apakah ini wajar investasi demikian? Apakah dengan 600.000 dapat 7 juta satu minggu? Ditawarkan demikian. Apakah dengan deal cuman 10 juta? Saudara bisa untung ratusan juta. Apakah benar? Benar. Mereka WA kepada saya, ini untung 100 juta. Ini untung 70 juta. Ini untung 30 juta. Hanya cuma satu hari. Hanya dengan 2 hari. Saya mulai pakai kacamata Tuhan. Apa yang saya lihat? Saya bilang, oh pintar. Pedagang itu pintar sekali. Yang untung itu yang diekspos. Yang buntung tidak dikeluarin, saudara. Saya tanya, kalau gitu semua orang untung. Apakah ada yang macet? Tidak. Oh ada. Nah, puji Tuhan. Udah ketahuan, saudara. Jadi untung rugi itu hanya untungnya saja yang dikasih lihat. Saudara, investasi semua tertulis menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, tidak mungkin orang mau investasi. Wah ini rugi, ini rugi. Mau ngapain investasi, saudara? Tapi karena ini untung, ini untung, ini untung. Dan kita tidak memikirkan bahwa dalam pekerjaan itu belum tentu sebenarnya demikian. Kita hanya memikirkan keuntungannya. Kita tidak memakai kacamata Tuhan. Akhirnya hancur, saudara. Maka itu mulai hari ini, detik ini, pengalaman-pengalaman ini Tuhan berikan kepada saya, supaya saya bisa menceritakan kepada orang-orang lain, supaya orang lain juga tidak mengalami kerugian-kerugian yang saya alami. Tapi puji Tuhan, saya tahu Tuhan sedang mendidik saya di dalam kerugian-kerugian ini. Apakah saya tetap setia kepada Dia atau tidak? Saudara, puji Tuhan, saya masih bisa tetap setia kepada Dia. Puji Tuhan, saudara, tetap setia kepada Dia. Saya tahu ini belum akhirnya. Saudara, saya masih ingat seorang insinyur yang akan mendirikan bangunan. Dia panggil tukang gali 1 meter. Tukang gali 1 meter. Gali 2 meter. Tukang gali 2 meter. Terus gali 3 meter. Gali 4 meter. Gali 5 meter. Waduh. Tanda tanya tukang bangunan ini. Tukang gali ini. Tanda tanya besar. Tapi insinyur ini menjelaskan. Saya mau membangun hotel yang 10 tingkat. Itulah Tuhan. Penderitaan makin lama, kerugian makin banyak, Tuhan akan memberkati lebih besar, saudara. Saudara masih ingat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, saudara? Apakah begitu saja dia menjadi orang kedua? Tidak. Tuhan sudah memberikan mimpi, pengarahan, tetapi dia setia. Tuhan ajar dia, didik dia, uji dia. Tetapi dia lulus dalam ujian. Akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Lihatlah dengan mata rohani kita. Lihatlah dengan kacamata Tuhan. Bukan kacamata sendiri dalam kehidupan kita. Jangan. Begitu juga ada seorang kaya. Laki-laki ganteng, saudara. Kerja di satu perusahaan yang besar. Dia jatuh cinta dengan anak majikannya, saudara. Anak majikannya biasa-biasa saja, tidak cantik bagaimana. Tetapi mereka pacaran. Setelah mereka pacaran, diangkatlah dia sebagai direktur perusahaan besar. Dalam 2 tahun saudara tahu, perusahaan itu menjadi milik dia.
Ternyata di dalam perjalanan dia selip-selipan perjanjian-perjanjiannya yang menguntungkan dia. Dan kebetulan pemiliknya, majikannya sudah percaya. Karena dia calon menantu. Akhirnya perusahaan yang besar itu milik pemuda ini. Dan pemuda ini mendepak calon istrinya, anak majikannya. Bayangkan saudara, saudara kalau tidak melihat dengan kacamata Tuhan, saudara akan kejeblos saudara. Kalau saudara tidak cantik, ada yang cakep sekali menginginkan saudara, tes dulu. Pakai kacamata Tuhan, melihat, menguji. Di sini dikatakan, manusia melihat dari luarnya. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Melihat ini look. Look itu ra'ah. Ra'ah itu artinya menyelidiki, memeriksa, memastikan, menentukan. Itulah artinya. Jadi Tuhan memastikan bahwa dengan melihat hatinya, memastikan pilihannya, saudara. Menyelidiki, mengetahui isi hatinya. Luar biasa, saudara. Saudara, luar biasa. Maka itulah, gunakanlah kacamata Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara tahu, di Alkitab ada Daud dan Goliat. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 17. Ayat 15 dan berikutnya, saudara. Bagaimana Samuel, saudara. Di 1 Samuel, Goliat dengan Daud, saudara. Siapa itu Goliat? Ternyata ada peperangan antara orang Israel dengan orang Aram, bangsa Aram, Raja Aram. Waktu Raja Aram menyerang kepada Israel, ternyata waktu dia bilang dicegat di kanan, dicegat di kiri. Mereka tahu orang Israel menghindar dari apa yang mereka rencanakan. Bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Sehingga Raja Aram marah sekali. Dia katakan, siapa pengkhianat? Ternyata kata pegawainya, bukan Tuan, bukan ada pengkhianat. Tetapi di sana ada namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa tahu apa yang Tuhan bicarakan di kamar. Dia tahu. Oh begitu ya. Coba dicek di mana dia itu. Dia itu Daud. Di mana itu Daud? Cari dia. Ternyata Daud ada di Dotan. Maka itu dia pasukannya kirim. Puji Tuhan, dikirim pasukannya. Bukan Daud, tapi Elisa. Aram dengan Israel. Elisa yang mengetahuinya itu di 2 Raja-Raja 6, 15 dan berikutnya. Jadi Elisa yang memberitahukan kepada orang-orang Israel. Maka dicegat di mana dicegat-cegat. Akhirnya diseranglah ke Dotan. Waktu di Dotan pagi-pagi pembantunya waktu bangun melihat pasukan yang begitu banyak. Dia ngeri, dia takut. Dia bicara dengan Elisa. Elisa katakan, jangan takut. Pasukan kita lebih banyak lagi. Ini dengan kacamata Tuhan. Dia belum melihat apa-apa. Tapi dengan kacamata Tuhan dia melihat bahwa betul. Dia katakan, Tuhan bukakan mata dari bujangnya. Bujangnya dibukakan matanya. Melihat pasukan di gunung-gunung pasukan. Begitu banyaknya. Dan dengan kereta berapi-api. Bayangkan. Dibukakan matanya. Ingat baik-baik. Mata rohani kita. Apa yang kita ucap. Bahwa malaikat Tuhan mengiringi aku. Itu malaikat akan mengiringi kita. Terjadilah apa yang kita katakan. Ingat baik-baik. Mata rohani kita harus kita pakai dalam kehidupan kita.
apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Mampuslah kamu, mampus. Itu akan mati. Saya masih ingat seorang nenek mengatakan kepada cucunya. Waktu itu cucunya, bukan cucunya, anaknya. Anaknya minta uang nggak dikasih. Kata nenek ini, ketabrak lo di jalan. Saudara tahu, tertabrak di jalan. Mulut orang tua, mulut orang benar, itu bisa terjadi. Hati-hati pakai mulut, jangan sembarangan ngomong. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara mesti lakukan itu. Mata rohani kita pakai. Satu lagi tadi saya ceritakan Goliat. Goliat dengan Daud dengan Goliat. Daud, saudara. Siapa Daud? Yang kita baca tadi, yaitu anaknya Isai. Isai mempunyai 7 anak. 8 anak dengan Daud. Tuhan telah memilih salah satunya menggantikan Saul untuk jadi raja. Waktu itu, Daud dipilih, tetapi Daud sedang mengembalakan kambing domba. Yang lainnya diperlihatkan oleh Isai, anak-anaknya, Eliab, Syama, diperlihatkannya. Dan yang menjadi pasukan dari Saul adalah 3 anaknya, Eliab, Abinadab, dan Syama. Diperlihatkanlah satu-satunya. Walaupun Eliab badannya, perawakannya tinggi, ganteng, hebat, kuat. Tuhan katakan, jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya. Dia tidak aku pilih. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang 7 tidak ada. Bertanyalah kepada Isai, apakah anakmu cuman ini? Ada satu lagi yang sedang mengembalakan kambing domba. Cobalah panggil. Sebelum dia datang, saya tidak akan makan dahulu. Datanglah mereka. Anaknya datang dan dilihat. Tuhan katakan, inilah dia, urapilah dia. Dia itu adalah, di ayat 1 Samuel 17 ayat 12 mengatakan, dia adalah, Samuel 16 ayat, tadi ayat 7, ini ayat 12. Samuel 16 ayat 7, tadi sekarang 16 ayat 12. Bahwa dia itu kemerah-merahan. Berarti sering kejemur, kemerah-merahan, sehat jasmani. Kemerah-merahan dan parasnya elok. Tuhan melihat, bukan melihat dengan mata jasmani, tetapi mata rohani. Saya katakan look itu, ra'ah. Look itu adalah memeriksa, mengetahui, menyelidiki, memastikan. Itulah look. Bukan yang manusia lihat, tetapi yang Tuhan lihat. Tuhan lihat hatinya, saudara. Mulai saat ini, pergunakanlah mata rohani kita. Bagaimana kita menggunakan mata rohani kita? Kalau kita baca di Matius 12 ayat 34 mengatakan demikian. Hei, engkau orang beludak, ular beludak. Bagaimana kamu bisa menyatakan kebaikan, sedangkan hatimu jahat? Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hatimu. Ingat baik-baik. Kalau kita ingin melihat orang itu, melihat hatinya, apa yang keluar dari isi hatinya, itulah yang kita lihat. Seperti kita main komputer, kita melakukan sesuatu di komputer. Kita memasukkan data-data. Kita masukkan film-film porno. Kita masukkan cerita-cerita yang jorok-jorok, saudara. Waktu saudara klik, keluarnya yang jorok-jorok, porno-porno. Tapi kalau saudara memasukkannya adalah waktu saat teduh Philip Pantova. Waktu saat teduh Michael Gunawan. Waktu saat teduh David Gunawan. Saudara mendengarkan pujian penyembahan dari gereja-gereja mereka. Waktu saudara klik, itu yang keluar semuanya.
Jadi perbendaharaan itu yang di dalam hati kita itu akan keluar nyata dalam kehidupan kita. Itulah kita harus perhatikan. Maka itu perlu apa di dalam kehidupan kita? Perlu roh hikmat. Roh hikmat itu perlu dalam kehidupan kita. Supaya kita ada roh hikmat sehingga kita bisa menentukan benar atau salahnya. Karena roh hikmat diberikan kepada kita. Saudara tahu, Salomo, Tuhan berikan roh hikmat kepadanya. Sehingga dia bisa dengan adil bijaksana memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Saya masih teringat satu hal, bahwa anak saya yang perempuan, waktu itu kuliah dokter hampir selesai. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin punya suami. Satu, orang Chinese seperti bapaknya. Dua, dia pintar, lebih pintar dari saya. Tiga, yang seiman. Sehingga bisa sama-sama beribadah. Waktu satu saat di seminar, anak saya ini menjadi pelayan di sana untuk melayani yang lain-lain lagi seminar. Dan ketemulah seorang. Dan ternyata setelah bicara-bicara, ternyata syaratnya dipenuhi. Tapi tetap masih berdoa. Dan dia bawa ke gereja waktu itu. Dan istri saya, Roh Kudus berbicara, inilah pasangan hidup anakmu. Bayangkan, Roh Kudus bisa berbicara. Dan hikmat yang dari Tuhan, dia berbicara. Bahkan dikasih penglihatan, rumahnya, bentuknya, dikasih lihat, saudara. Luar biasa nggak Tuhan kita? Hikmat itu penting. Tanpa hikmat, saudara, banyak kekeliruan akan dilakukan. Hanya dengan hikmat, hati yang penuh hikmat, keluarnya juga hikmat di dalam kehidupan kita. Percayalah, saudara. Hanya dengan hikmat kita bisa mengatasi segala permasalahan dengan menggunakan kacamata Tuhan, saudara. Saya masih teringat, saya lagi berdoa, minta Tuhan menjawab. Ternyata, saudara, waktu saya mendengarkan khotbah seseorang pendeta, dia katakan, kita semua sedang ada di ruang tunggu, sedang menunggu. Puji Tuhan. Sepertinya itu untuk saya, sedang menunggu. Satu saya mengingat juga mengenai warisan, saudara. Satu khotbah juga pendeta mengatakan, kita anak-anak Tuhan, jangan memikirkan warisan-warisan. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan bisa berkelimpahan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, itu yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita, bisa Tuhan gunakan apa saja di dalam kehidupan kita. Mungkin berbicara melalui teman kita, mulai dengan keluarga kita. Mungkin pendeta yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Mulai saat ini, saudara, penting sekali menggunakan kacamata Tuhan. Supaya engkau tidak tertipu. Supaya engkau tidak dibohongi. Supaya engkau tidak bangkrut, tidak rugi. Dengan kacamata Tuhan, engkau akan menang, engkau akan sukses, engkau akan benar. Apapun keputusanmu, engkau akan berhasil, saudara. Maka itu, pergunakanlah mulai saat ini, mendengar khotbah ini, menggunakan kacamata Tuhan. Yaitu, ngikutilah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang harus diikuti dalam kehidupan kita. Apa konfirmasinya? Bisa melewati ke sekeliling kita. Orang-orang sekeliling kita. Tuhan bisa pakai untuk konfirmasinya. Terima kasih. Saya percaya ini memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk orang-orang yang butuh didoakan. Taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya membuka mata saya menggunakan kacamata Tuhan. Dalam bisnis saya, dalam rumah tangga saya, dalam mendidik anak-anak saya.
dalam pekerjaan saya, kami percaya Tuhan Yesus. Dengan itu Tuhan kami merasakan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan menentukan segala apapun yang kami putuskan sehingga berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Pada saat ini kalau engkau sakit, taruhlah tanganmu di dadamu dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan hadir di mana engkau berada. Tuhan Yesus, engkau melihat orang-orang yang sakit. Mereka mengharapkan kepada engkau. Kau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah terakhir. Kalau engkau mempunyai masalah keuangan, bisnis, keluarga, pada saat ini Tuhan ingin mendengar doa-doamu yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dan kau berdoa pada saat ini dan percaya dengan yakin dan iman percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala permohonanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang maha tahu, mengetahui segala sesuatunya. Engkau yang bisa memberikan jalan keluar. Kau memberikan jalan kemenangan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kita akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami percayakan firman-Mu dalam sanubari kami. Firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.